Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini marilah kita untuk senantiasa lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan Ramadan ini oleh Allah sengaja disediakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang Allah melipat gandakan pahala orang yang beramal soleh di bulan Ramadan dengan lipatan pahala yang tak terhingga. Dan diantara juga bahwa bulan Ramadan ini merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa dikatakan bulannya Al-Quran? Karena tepat di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita hendaknya sangat-sangat harus berbahagia, karena hanyalah agama Islam yang diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Dan kita diharuskan untuk menganut agama Islam, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bahwa ketika kita diperintahkan untuk menganut agama Islam, kita diturunkan utusan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah berbeda dengan nabi-nabi yang lain, yaitu Rasulullah diberikan gelar uswah hasanah, suri tauladan, di mana setiap umat Islam yang mengikuti ajaran-ajaran Islam selalu diberikan contoh oleh nabinya, oleh rasulnya, oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain diberikan utusan bagaimana kita melaksanakan syariat-syariat agama, maka Allah menurunkan kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Sedikit menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, di samping sebagai pedoman bagi kita sebagai umat Islam agar senantiasa hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat dengan mengikuti pedoman-pedoman Al-Quranul Karim, bahwa membaca Al-Quranul Karim meskipun belum tahu maknanya merupakan satu kelebihan menjadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran harus dipahami, itu merupakan kalamullah, bukan makhluk Allah. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan demikian? Sebab berbeda antara kalamullah dengan makhluk Allah. Kalau makhluk itu suatu saat pasti akan hilang atau ada mulainya, mulai diciptakan dan kadang-kadang lenyap. Tetapi berbeda dengan Al-Quranul Karim yang akan
akan ada selama-lamanya, merupakan bimbingan petunjuk bagi manusia agar senantiasa manusia mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan hidup di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa ada pertolongan-pertolongan yang disediakan oleh Allah untuk menolong manusia, baik itu di dunia dan di akhirat, dan terutama di akhirat nanti, yang disebut dengan syafaat. Sudah masyhur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ada beberapa keterangan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ada yang akan memberikan syafaat, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi mensabdakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, asyrafu ummati hamalatul Quran, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang mengemban Al-Quranul Karim. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan hamalatul Quran di sana, satu adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari bacaan, mempelajari isinya, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, orang yang selalu membaca Al-Quran walaupun belum tahu makna daripada Al-Quran tersebut. Kalau tidak begitu juga, orang yang selalu mendengarkan lantunan-lantunan dari bacaan Al-Quran itu sendiri, maka golongan-golongan tersebut insya Allah nanti di akhirat akan disyafaati oleh Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, di bulan yang barokah, yang penuh dengan magfirah ini, mari kita senantiasa untuk selalu melantunkan Al-Quran dengan tadarus, baik itu setelah selesai sholat 5 waktu, di malam hari kita setelah selesai melaksanakan sholat tarawih, atau kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan untuk menghatamkan bacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul menjadikan pedoman bagi kita, memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, membaca Al-Quran tentu perlu tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dari mulai membaca sejak kecil, tentunya kita mempelajari bagaimana cara membacanya, bagaimana cara melafalkannya, karena bacaan Al-Quran berbeda dengan perkataan atau bahasa yang lain. Ada istilah makharijul huruf, ada waqaf wal ibtida, ada ilmu tajwid, bahkan yang paling jauh adalah ulumul Quran, termasuk bagaimana mempelajari makna-makna daripada Al-Quran itu sendiri. Dan harus kita ketahui bahwa segala sesuatu tentang keilmuan ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita sebagai umat Islam diharuskan, diwajibkan kepada kita, kalau betul-betul kita ingin bahwa Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, sehingga mengarahkan kita untuk menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama, mari kita pelajari Al-Quran dari segi bacaannya, betulkan bacaannya sehingga betul-betul Al-Quran tersebut menjadikan pedoman bagi kita. Setelah itu pelajari maknanya dan kita amalkan isi dari Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, dengan tentunya mengikuti pedoman-pedoman dan arahan dari arahan kiai, ustadz, para ulama, di mana ulama sebagai warasatul anbiya. Mudah-mudahan
uraian singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.